besaran berikutnya yang akan kita bahas dalam besaran relativistik yaitu besaran waktu. Ini ada yang dikenal dengan dilasi waktu atau pemekaran waktu. Ini adalah konsekuensi dari transformasi Lorentz. Ya, apa yang dimaksud dengan dilasi waktu, pemekaran waktu, atau juga time dilation? Ya, nah, dilasi waktu adalah efek bertambahnya selang waktu suatu kejadian karena pengaruh gerak pengamat terhadap kejadian tersebut. Ya. Nah, perbedaannya, misalnya ini ada pengamat selang waktu menurut pengamat yang diam terhadap kejadian, sedangkan delta T yang tanpa nol itu adalah pengamat yang bergerak terhadap kejadian. Ya. Jadi delta T0 selang waktu menurut pengamat yang diam terhadap kejadian, dan delta T selang waktu menurut pengamat yang bergerak terhadap kejadian, dengan kelajuan pengamat relatif terhadap kejadian sebesar V. Ya. Nah, adanya dilasi waktu ini, ya, pada tahun sekitar 1970-an, itu dilakukan percobaan untuk mengamati adanya dilasi waktu ini. Percobaannya, perhatikan, ini ada jam atom. Ya, sebuah jam atom pernah diterbangkan keliling dunia menggunakan pesawat Concorde yang lebih cepat dari kecepatan suara, meskipun hanya sekitar 0,2/10.000% dari kecepatan cahaya. Waktu pada jam tersebut dibandingkan dengan jam atom serupa yang berada di bumi. Jadi ada dua jam atom yang dibawa oleh pesawat Concorde dan yang ada di bumi. Meskipun pengaruh pemuluran waktu dihitung dalam per miliaran detik, pada kecepatan ini jam atom itu cukup peka untuk memperlihatkan memulurnya waktu, seperti yang diramalkan dalam teori Einstein. Ya. Ini setelah sekian puluh tahun dibuktikan secara eksperimen itu ada kejadiannya. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Ahmad berada di laboratorium dan mengamati periode sebuah peristiwa dalam laboratorium yang berlangsung selama 3 jam. Ya. Mengamati sebuah ini periodenya tidak ada. Mengamati sebuah peristiwa dalam laboratorium yang berlangsung selama 3 jam. Hitunglah lamanya peristiwa tersebut berlangsung menurut ahli yang mengamati dari dalam pesawat yang bergerak dengan kelajuan 0,6 C terhadap laboratorium tersebut. Oke, kita lihat. Diketahui, ya. Ini V-nya 0,6 C. Ini adalah kelajuan kelajuan dari pengamat, ya. Jadi ini kelajuan dari acuan yang bergerak. Selang waktu oleh pengamat yang diam terhadap kejadian itu adalah 3 jam. Ya, yang ditanyakan berapakah selang waktu menurut pengamat yang bergerak dan kelajuan 0,6 C terhadap kejadian tersebut. Jawabnya delta T sama dengan delta T0 per akar 1 minus V per C kuadrat. 3 dibagi 1 per 0,6 C per C. Jadi ini bisa dicoret. Ya. Ini juga bisa dicoret. Sehingga hasilnya 3 per 1,1 dikurangi 0,6 dikuadratkan. Hasilnya 1 dikurangi 0,36, 3 dibagi 0,0, 3 dibagi 0,8. Hasilnya delta T-nya 3,75 jam. Jadi kalian lihat tadi oleh pengamat yang diam terhadap kejadian 3 jam, oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian 3,75 jam. Jadi terjadi pemuluran selang waktu. Ini besaran relativistik. Sekarang kita akan lanjutkan dengan meninjau besaran relativistik yang lainnya, yaitu massa relativistik. Nah, massa relativistik suatu benda adalah massa benda itu ketika bergerak terhadap pengamat dengan kelajuan yang mendekati kelajuan cahaya. Ya. Nah, bentuknya hampir sama. M sama dengan M0
dibagi 1 minus V per C kuadrat. Ya, ini kalau kita tulis pakai lambang gamma, ini juga bisa kita tuliskan bahwa M itu sama dengan ya gamma dikalikan dengan M0. Ya, dengan M0 massa diam dan M-nya massa relativistik dan V kelajuan benda terhadap pengamat. Ya, atau kelajuan pengamat terhadap benda bisa bolak-balik. Nah, konsekuensi dari adanya massa relativistik, maka ada besaran lain yang terpengaruh. Kita ingat ada momentum. Ya, maka kita akan ada besaran momentum relativistik. Nah, apa momentum relativistik? Momentum relativistik suatu benda adalah momentum benda tersebut pada saat bergerak dengan kelajuan mendekati kelajuan cahaya. Nah, bagaimana momentum relativistik? Kalau sebuah benda ya ada massa diamnya M0 melaju dengan kecepatan V, maka dia akan memiliki momentum besar M kali V, dengan M adalah massa relativistiknya. P-nya adalah momentum relativistiknya. Sehingga momentum relativistik itu sama dengan M0 kali V per akar 1 minus V per C kuadrat. Ya, jadi kalau kita perhatikan yang sebelahnya, ya, ini kita bisa tuliskan sebagai gamma kali M0 dikalikan dengan V. Jadi momentum relativistik itu bisa dituliskan seperti itu. Ya, ini kalian perhatikan rumus-rumus di dalam relativistik ini yang kalau dianggap agak ribet hanya penjumlahan kecepatan. Yang lainnya sangat simpel. Ya. Berikutnya kita lihat contoh soalnya. Ini contoh soal. Sebuah benda memiliki massa relativistik 13 kg. Yang diketahuinya massa relativistik. Pada saat bergerak dengan kelajuan 12 per 13 C. Hitunglah massa diam benda tersebut. Ya. Jadi diketahui V-nya 12 per 13 C, M-nya 13 kg, ditanyakan berapakah M0-nya. Ya. Kita jawab, rumus tadi yang diketahui adalah M sama dengan M0 per akar 1 minus V per C kuadrat. Oke. M0 sama dengan akar 1 minus V per C kuadrat, atau M0 sama dengan akar 1 minus 12 per 13 kuadrat, maka M0 sama dengan M kali 1 minus 1. 144 per 169, maka M0 sama dengan M kali akar 25 per 169. M0 sama dengan 13 kali 5 per 13. Maka M0-nya adalah 5 kg. Ya, karena kita lihat ini bisa dicoret dengan ini. Ya, hasilnya 5 kg. Nah, cara yang lain dari mengerjakan ini, kalian bisa menghitung dulu nilai 1 per gamma. Nilai 1 per gamma itu kan ini, 1 minus V per C dikuadratkan. Sekarang V-nya 12 per 13. Ya. Menurut ini sebetulnya ada kaitan dengan triple Pythagoras. Ya, jadi kalau kalian ingat triple Pythagoras, gitu, ini 13, ini 12, maka di sininya nanti kita akan dapat 5. Sehingga 1 per gammanya itu sama dengan 5 per 12. Ini hubungannya seperti sinus dan kosinus. Ya, 5 per 13. Sorry. Ya. Nah, jadi karena sepergamanya tahu seperti itu, sementara
M itu sama dengan gamma dikalikan dengan M0. Atau M0 sama dengan 1 per gamma dikalikan dengan M. 1 per gammanya 5/13, M-nya adalah 13. Maka kita akan dapatkan hasil yang sama, yaitu hasilnya 5 kg. Kalian bisa memilih cara yang kalian pahami. Ya. Berikutnya, mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya, ya. Jika massa sebuah elektron 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kg dan kecepatan cahaya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, hitunglah momentum sebuah elektron yang bergerak dengan kelajuan 0,96 C. Ya, kita ulangi. Massa sebuah elektron. Jadi diketahuinya M0-nya 9,1 kali 10 pangkat minus 31. Ya. Kemudian C-nya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ya. Kemudian ya, V-nya 0,96 C. Ya. Ini saya ubah ke dalam 24/25. Kenapa? Nanti ada tujuannya. Ini berkaitan dengan triple Pythagoras yang tadi saya jelaskan. Ya, 0,96 ini, ya, ini kalau kita lihat di sebelah ini 0,96 itu kan sama dengan 96/100. Kalau kita bagi 4 dua-duanya, 96 dibagi 100, ini hasilnya 24/25. Pak, kalau kita tidak mau mengganti ini, boleh? Boleh. Ya, hasilnya nanti akan sama. Kemudian ditanyakan berapakah momentumnya. Oke. Kita jawab, momentum itu adalah massa relatif fisik kalikan dengan kecepatannya. Nah, massa relatif fisik itu M0 per 1 minus V per C dikuadratkan. Ya, kita hitung manual, hasilnya seperti itu, maka ya 576. Nah, satu itu kan ini, yang ini satu itu kan 625/625. 625 dikurangi 576, hasilnya 49/625. Ini akar 49/7, akar 625, 25. Jadi M0 per 7/25, atau sama dengan 25/7 M0. Ya. Jadi P-nya sama dengan M kali V. 25/7 kali M0 kali V. 25/7 kali 9,1 kali 10 pangkat minus 31. Kalikan V-nya 0,96 C. 0,96 kali 3 kali 10 pangkat 8. Hasilnya 9,4 kali 10 pangkat minus 22 kilogram meter per, ini meter per sekon. Ya, kilogram meter per sekon. Ini satuan dari momentum. Ya, atau Newton sekon sama. Ya. Ini P-nya seperti itu. Kalian bisa hitung ini dengan menggunakan kalkulator. Nah, sekali lagi yang perlu kalian perhatikan itu pemahaman kalian tentang triple Pythagoras, angka-angka triple Pythagoras pada bab ini akan sangat membantu. Ya, itu akan bisa menghitung dengan jauh lebih cepat. Oke, berikutnya kita akan, ya, itu energi relativistik. Energi relativistik itu ada 3 macam. Ada energi diam, ya, itu E0 sama dengan M0 C kuadrat. Ini adalah kesetaraan massa dan energi. Inilah rumus sebetulnya yang lebih dikenal sebagai rumus Einstein, ya. Energi total E sama dengan MC kuadrat.
Jadi kalau ada sebuah massa, sebuah benda yang bermassa M, dia bisa bergerak dengan kecepatan cahaya, maka dia akan berubah si massa ini menjadi energi. Ya, besarnya seperti itu. Sedangkan energi kinetiknya itu adalah selisih dari energi total dengan energi diam. EK sama dengan E dikurangi dengan E0. Ya, EK-nya MC kuadrat dikurangi M0 C kuadrat. EK-nya M dikurangi M0 kali C kuadrat, EK-nya sama dengan M dikurangi M0 itu sama dengan gamma dikurangi 1. Ya. Oh, sorry, bukan gamma. Ini harusnya 1 per gamma. Ya. Maka EK sama dengan 1 per gamma dikurangi 1 dikalikan E0. Nah, ini dengan sorry. Ya. Ini betul. Gamma ya, betul, gamma, bukan super gamma. Betul gamma, ya. Ini gamma minus 1 kali M0 kali C kuadrat, ini gamma minus 1 kali E0. Dengan konstanta relativistik, gamma sama dengan 1 minus akar 1 minus V per C kuadrat. Ya. Nah, ini secara ringkas, besaran-besaran relativistik yang sudah kita pelajari. Ini kelajuan relativistik, ya, kemudian panjang relativistik, kemudian waktu relativistik, kemudian massa relativistik, dan momentum relativistik. Ya, itu P sama dengan gamma M0 kali V. Ya, ini kasarnya kenapa ini gammanya? Tadi yang ya. Nih ada ya, sorry, ini gamma itu. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjutkan dengan contoh soal. Energi total sebuah partikel 5/4 kali energi kinetiknya. Hitunglah kelajuan partikel tersebut. Diketahui E sama dengan 5/4 EK. Ditanyakan berapakah V-nya. Ya. Jawab EK sama dengan E dikurangi E0. Di sini energi total partikel 5/4 kali energi kinetiknya, atau energi kinetiknya itu adalah 4/5 kali energi total. Jadi EK ini 4/5 E sama dengan E minus E0. Ini E-nya kita pindahkan ke kiri. Jadi ini 4/5 E pindahkan ke kanan, yang E0-nya pindahkan ke kiri atau diganti. Jadi E dikurangi 4/5 E hasilnya 1/5 E sama dengan E0. Maka 1/5 MC kuadrat sama dengan M0 C kuadrat. Nah, ini C kuadratnya saya coret. Ya, ini 1/5 M sama dengan M0. Maka 1/5 kali M0 per akar 1 minus V per C kuadrat sama dengan M0. M0-nya juga sama, ini coret, ini jadi 1. Ya, maka 1/5 kali ini akar 1 minus V per C dikuadratkan. Kita kuadratkan kedua ruas ini. Ya. Dua ruas ini kita kuadratkan, hasilnya 1/5 dikuadratkan 1/25 sama dengan 1 kurangi V per C kuadrat. Ya. V
V per C kuadrat sama dengan 1 minus 1 per 25, maka V per C kuadrat sama dengan, ini 25, ya, 1 ini kan, ini sama dengan 25 kurangi 1 per 25. Hasilnya 24 per 25, ya. Maka V per C-nya sama dengan 2 akar 6, ya. Ini akar 24 ini, akar 24, ini kan sama dengan akar 4 kali 6. Akar 4-nya 2, akar 6, akar 6. Jadi 2 akar 6 per 5. V-nya sama dengan 2 kali C akar 6 per 5. Oke, kalian bisa perhatikan sekali lagi rumus-rumusnya dan pemahaman tentang kerangka acuan pada saat kita melakukan penjumlahan kecepatan. Ya, semoga bisa difahami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.